Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa kembali dengan saya Ratna Irawati dan Bapak Muhammad Muslim dari Bui Lebah buat lebih baik. Kami adalah komunitas untuk pembelajaran kejiwaan semesta. Betul begitu ya, Pak Muslim ya. Gitu. Pada siang hari ini kami ingin membahas materi tentang berbicara 100% dan juga mendengarkan 100%. Apa itu maknanya? Mari kita ikuti perbincangan saya dan Pak Muhammad Muslim pada siang hari ini. Pak Muslim, saya itu sering melihat ya Pak, para intelektual gitu kan. Yang secara gelar itu sudah sampai mentok lah istilahnya begitu ya Pak ya. Tapi seringkali beliau-beliau itu dengan tabungan ilmu yang sudah begitu penuh, pada saat beliau itu menghadapi publik, itu seringkali kok saya lihat beliau kayak seperti orang yang tidak pede dan apa ya Pak, terus menyampaikan keilmuannya itu kayak nggak bisa loss gitu loh Pak. Padahal iya ada kayak nge-lag gitu ya Pak ya gitu loh. Kadang-kadang itu kayak padahal kan itu sebetulnya adalah keilmuan yang sudah sehari-hari menjadi makanan beliau gitu loh Pak ya. Nah itu ada triknya Kak Pak, karena kan Pak Muslim banyak ya berkecimpung di dunia yang selalu dalam jumlah besar ya, atau forum dan lain sebagainya gitu ya, komunikasi dalam jumlah besar, ada forum ini forum itu gitu kan gitu. Nah sementara saya perhatikan Pak Muslim kan sepertinya hanya prepare kisi-kisi aja, selebihnya itu seperti natural berjalan begitu aja kan Pak ya gitu loh. Karena saya lihat kan ilmunya itu memang sudah seperti ya udah gimana ya Pak, makanan sehari-hari, jadi kan benar-benar sudah nancep gitu loh Pak di otak gitu. Jadi fokusnya itu tidak melebar ke sana sini gitu loh. Sementara banyak orang-orang itu yang tekstual gitu loh Pak. Walaupun ilmunya itu sudah banyak, tapi kan kalau tidak didampingi dengan kisi-kisi yang sedikit rumit gitu ya Pak ya, ini harus lari ke sini, itu bingung kayak ngeblank gitu loh Pak. Ada triknya nggak Pak Muslim itu? Ya tentu ada, Kebetulan saya pernah mengajar teknik komunikasi. Oh iya. Cuman saya tidak dari jurusan komunikasi. Namanya komunikasi kesemestaan. Oh oke. Nah, sesuai dengan basic saya di jiwa semesta. Ada komunikasi semesta. Saya dulu pernah mengalami demam panggung. Bahkan kalau ditanya guru suruh menjawab, itu batin saya mudah-mudahan enggak saya, saya. Bukan karena enggak siap, kita enggak mampu menjawab ya Pak, tapi lebih kepada enggak pede gitu ya, mau menyampaikan itu enggak pede gitu ya. Takut nanti malu, takut enggak bisa, takut macam-macam lah buahnya itu. Itu yang pernah ngalami, sehingga dari pengalaman saya sendiri itu bukan ini yang terbaik, bukan, tapi saya suka penelitian gitu aja lah. Saya amati, tertemukanlah dua hal yang mendasar yang itu bisa merusak komunikasi. Apa itu? Yang pertama, orang itu ketika komunikasi begini orang itu tidak mendengarkan lawan bicaranya. Oh, oke. Fokusnya kepada apa yang ingin aku sampaikan, apa yang ingin aku keluarkan, sehingga ketika diajak dikomunikasi itu ada lag. Ibarat membaca kalimat lawannya itu masih koma, kalimatnya belum tuntas gitu ya. Belum tuntas, bisa salah dengar, bisa salah maksud dan banyak hal. Itu karena tidak mendengarkan lawan bicaranya 100%. Jadi yang mendasar lebih dulu mana, bicara 100% atau bicara dulu atau mendengar dulu.
Iya. Kalau menurut jenengan sama dengan teka-teki telur sama ayam itu. Iya, ya tergantung posisinya Pak ya kan gitu loh. Kalau posisinya memang adalah saya ini harus menyampaikan sesuatu dulu, ya saya harus bicara dulu lah Pak, intinya kan begitu. Tapi kalau saya ada di posisi peserta forum, ya saya harus mendengarkan dulu maksud dari beliau yang membawakan materi itu gitu. Baru setelah saya dengarkan, saya pahami, baru saya berbicara, mengeluarkan pendapat saya. Tentu itu setelah jenengan belajar berkomunikasi. Betul. Secara alaminya, bayi itu bisa berbicara setelah mendengar. Iya, iya. Bayi itu belum pernah bisa menyebutkan mama, papa, bapak, ibu, nenek, dan sebagainya. Dia mendengar dulu. Iya, betul. Sehingga kunci dari sebuah komunikasi kalau kita ingin tahu, kenal, ngerti, dan paham, dengarkan dulu lawan bicaranya. Dengarkan dulu komunikasi semestanya menghendaki apa. Oh ini silo, saya pakai kacamata, ya kan? Nah, ini walaupun pinjem, ya. Tapi ada upaya berkomunikasi dengan kesilauan, berkomunikasi dengan keringetan misalkan tadi sehingga jaketnya dilepas, sehingga memilih yang lain-lain. Itu bagian dari komunikasi. Nah, sekarang saya tarik ke fokus ke komunikasi verbal ya, oral gitu ya. Dengarkan dulu lawan bicaranya. Murid itu walaupun tidak ngerti seperti bayi yang tidak mengerti satu kata pun, begitu dia mendengarkan, dia bisa mendengar 100%, dia menirukan. Demikian juga ketika belajar sesuatu, walaupun tidak tahu apa sama sekali, dengarkan 100% apa yang didengarkan gurunya. Apa yang diucapkan gurunya. Diucapkan gurunya. Lawan bicaranya, seniornya, muridnya, dan lain-lain. Lawan bicaranya. Dari atas, tengah, dan bawah. Ini mendasar sekali. Walaupun nanti di dalam perkembangannya, itu seperti yang jenengan katakan. Kadang bicara dulu baru mendengar, kadang mendengar dulu baru bicara. Betul. Tapi hal yang mendasar untuk pemula-pemula, ya kan, dengarkan dulu. Iya, betul. Ini mendasar sekali. Betul. Yang saya itu loh sering amati Pak ya gitu kan. Banyak orang itu diskusi ya, gitu. Ya mungkin saya juga termasuk sih Pak, salah satunya gitu. Gitu. Kita diskusi gini ya kan. Kadang-kadang tuh seseorang itu mau menyampaikan sesuatu, saya itu sudah tahu sebetulnya arahnya kemana. Tapi ada rasa nggak sabar, nunggu gitu. Akhirnya orang itu belum sampai titiknya sana, saya sudah motong. Berkesimpulan. Berkesimpulan, gitu loh. Tapi ya untungnya sih Pak, selama ini apa yang saya kerjakan itu tingkat melesetnya itu kecil gitu loh. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Kadangkala ya kan, kita mendengarkan 100% aja, kita aja masih susah menarik kesimpulan yang benar. Iya Pak ya. Nah, apalagi kalau kita tidak mendengarkan sampai 100%, baru 60-70% kita sudah menarik kesimpulan. Peluang untuk keliru menyimpulkan kan lebih besar ya sebetulnya Pak ya. Jadi konteks mendengar 100% itu nanti larinya ke ada pemahaman. Paling tidak ngerti lah, ngerti itu 75%. Sehingga ketika kita mendengarkan, kemudian tidak paham maksudnya, tanya, Bu, Pak, dan lain-lain sebutan, saya tadi tidak mengerti, mohon dijelaskan ini. Sehingga dari 60-50% naiklah setelah dapat penjelasan berikutnya. Ini mendasar sekali. Jika ada sesuatu hal yang tidak jelas, maka tanyakan. Tanyakan kepada yang seniornya, gurunya, siapapun, atau murid kita. Barangkali itu belum jelas, makna mendengar 100% itu paham. Paling tidak di ranah mengerti, 75%. Nah, berikutnya baru berbicara. Berbicaranya apa? Merespon apa yang didengar. Ini sering terjadi. Bicaranya tidak merespon yang didengar, sehingga topiknya itu bisa menyimpang kemana-mana.
ketika mau berbicara 100% atas yang didengarnya, jangan mengikuti tata bahasa, jangan mengikuti intonasi, jangan mengikuti jeda, jangan mengikuti aturan-aturan teknis komunikasi, terutama pada pembelajar pemula. Sampaikan aja pendapat kita, pikiran kita, perasaan kita atas fenomena itu. Jangan takut salah, yang penting keluar. Begitu kita menyampaikannya salah, otomatis terkoreksi oleh diri kita. Kalau tidak terkoreksi oleh diri kita, orang lain yang akan mengoreksi. Tanya tadi, ganti lawannya. Kita jadi sebagai sumbernya. Ketika orang kemudian tidak jelas, dia akan koreksi kita. Jadi hukum alam ini akan berlaku. Si pembicara akan terkoreksi oleh lawan bicaranya. Sementara lawan bicaranya akan terkoreksi oleh kita. Ini hal mendasar sekali. Tidak hanya pada saat komunikasi publik dengan orang banyak, termasuk dengan diri sendiri. Ketika diri kita itu ada pendapat yang berbeda macam-macam, baik antara pikiran satu dan pikiran dua, pikiran tiga, perasaan satu, perasaan diri kita itu kan juga banyak hal. Betul. Ini juga harus mendengar 100% dan berbicara 100%. Itu juga yang mau saya tanyakan, Pak, karena kan saya juga sering memiliki pengalaman gitu, Pak, ya, gitu loh. Saya merencanakan sesuatu gitu ya, merencanakan sesuatu. Sampai di hari hanya, saya mau berangkat. Tiba-tiba tuh saya merasakan sesuatu di dalam diri saya itu yang menghendaki saya tidak melakukan hal itu. Nah di situ tuh beberapa kali saya coba, saya tabrak, ternyata betul hasilnya di luar tidak baik. Kalau saya ikuti, saya juga tidak paham apa sih maknanya gitu. Sampai suatu ketika akhirnya karena saya sering berlatih ya Pak ya, saya sering berlatih. Sebelum saya merencanakan sesuatu, beberapa hari sebelum hari H perencanaan itu saya duduk diam dulu. Saya berusaha mendengarkan diri saya 100%. Saya sambungkan dengan semesta dan saya sambungkan dengan Tuhan. Nah dari situ baru saya muncul keyakinan betul. Oh mantap saya untuk berjalan di hari H nanti. Tapi kalau sampai yang saya dengar itu ternyata membuat saya kian tidak mantap, saya sudah tidak berani lagi melanggar itu Pak. Karena berkali-kali yang saya temui hasilnya justru tidak baik. Apa benar Pak? Artinya kita sendiri itu sebetulnya mampu mendengarkan diri kita sendiri. Kaitannya ketenangan. Nah, itu balik lagi pada ketenangan. Karena ketika seseorang tenang, maka sistem tubuhnya itu berjalan efektif dan efisien. Sehingga tidak berlebihan tenaganya dan tidak kurang tenaganya. Itu akan memberikan ketenangan pada detak jantung, paru-paru, sistem tubuh. Otomatis ke jiwa itu juga akan lebih nyaman. Itu kalau dijelaskan lebih dalam, itu bisa terurai sampai ke hubungan dengan semesta alam, panca inderahnya itu ketika tenang ya, itu peka. Orang ngomong pelan itu bisa nangkep, fokus, nggak pecah panca inderanya. Indera keenamnya, termasuk indera ketujuh, kedelapan ya, dengan hal-hal yang lain itu akan peka. Gaib itu bukan hanya makhluk, ilmu itu juga gaib. Ketika seorang punya masalah keilmuan, kemudian dia punya ketenangan, gaib keilmuannya akan datang memberi bantuan solusi. Nah ini pemirsa, tidak hanya berlaku kepada komunikasi oral, tapi ketika pemirsa menulis, terutama pada anak-anak yang muda yang sedang memulai, ketika mau menulis, tulislah 100% dulu. Apa perasaanmu, apa pikiranmu, kemudian goresan-goresan ide, goresan lain, tulis saja dulu. Jangan ketika mau bicara, mau menulis sudah sempurna dulu.
kita terpenjara. Iya betul. Terlalu idealis ya Pak ya kita itu. Tulis saja dulu keluar. Baru nanti koreksi ya Pak. Nah setelah itu dibaca ulang. Iya. Ada sentuhan-sentuhan alam semesta, termasuk dari Tuhan, ya. Ketika orang itu mengeluarkan, itu akan apa? Lancar, fluent, nelunjur gitu loh, nelunjur gitu loh. Ini untuk anak-anak yang lebih muda, adik-adik saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, bicaralah dengan 100%, jangan takut salah nanti ada yang mengoreksi, termasuk kita nanti ketika salah, oh maksud saya tadi begini, nah, termasuk ketika mendengar, sehingga dengan teknis yang mendasar ini, dengarlah 100%, bicarakan 100%, maka alam semesta, lingkungan di mana kita berdiskusi akan menyempurnakannya dengan kuasa Tuhan. Tapi memang sudah lama kan Pak, kita tuh sering mendengar. Faktanya mendengarkan itu lebih sulit daripada berbicara. Entah itu karena efek dari nafsu, ego kita, dan mungkin ya kan kita merasa ego, aku sudah menguasai itu apa segala macam, sehingga orang, iya kan Pak ya, kalau gelasnya menutup diri gitu. Iya betul gitu loh. Padahal kan walaupun ini lawan bicara kita itu, mohon maaf, misal secara pendidikan lebih rendah dari kita gitu, andai kita mendengarkan 100%, bisa jadi kesimpulan kita itu tidak sama dengan apa makna dari yang orang itu tadi bicarakan, yang diungkapkan, ya kan Pak gitu loh. Jadi kita itu terlalu bernafsu untuk segera menyimpulkan karena kita ingin merasa dilihat, wah gitu loh Pak ya. Gitu. Dan itu transfer keilmuannya, transfer informasinya, transfer terapisnya, obatnya dan lain-lainnya, itu lebih mudah masuk. Lebih mudah masuk pada lawan bicara kita, kalau murid kita atau guru kita, lebih juga masuk menangkap bagi kita, baik kita sebagai murid atau sebagai guru. Ini pemirsa, khususnya yang anak-anak yang lebih muda, jangan takut untuk berkomunikasi dengan apapun, termasuk berkomunikasi masalah. Dengarkan 100%, paham maknanya sampai paham, kemudian ungkapkan, bicarakan 100% apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu maksud. Insya Allah itu akan terjadi komunikasi yang efektif dan efisien bagi siapapun yang melakukan. Betul. Jadi menurut saya, para pemirsa, pada saat kita ini berkomunikasi dengan siapapun, kita tanggalkan baju nafsu kita. Misal, kita merasa lawan bicara kita secara tingkat pendidikan lebih rendah. Atau lebih tinggi. Ya toh, kalau kita berbicara dengan lawan yang lebih rendah, janganlah kita merasa bahwa kita jauh lebih pandai. Apapun yang dia bicarakan kita sudah tahu dan lain sebagainya. Kita dengarkan dulu semuanya sampai kita benar-benar tahu maknanya. Andaikan itu memang sesuai dengan gambaran kita, ya enggak apa-apa. Itu sama aja dengan kita merefresh ya Pak ya. Kita merefresh apa keilmuan yang sudah pernah kita dapat. Tapi manakala kita berhadapan dengan orang yang lebih tinggi, kita dengarkan betul-betul untuk kita pertanyakan, agar kita nanti ke depannya benar-benar memahami apa maksud daripada materi yang disampaikan oleh beliau. Jangan silau, jangan minder. Jadi jangan minder kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tinggi dari kita secara tingkat keilmuannya. Justru disitulah saat kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari beliaunya. Tapi bagaimana kita bisa menimba ilmu kalau kita tidak punya nyali menghadapi beliaunya? Ya kan? Jadi kita punya nyali dulu berhadapan dengan beliaunya. Kuncinya adalah kita mendengarkan dulu 100% penjelasan dari beliau, baru kita bertanya sesuai dengan kebutuhan yang kita cari. Bicara 100%, gantian. Bicara 100%. Dan kita pada saat momentum itu datang kepada kita, ya kita jangan malu-malu, kembali lagi kita harus punya nyali. Nggak usah kepikiran kita nanti takut dianggap bodoh dan lain sebagainya. Faktanya kita memang belum tahu apa yang beliau bicarakan itu. Dan itu adalah
proses pertambahan ilmu kepada diri kita, bahwa kita harus membuka diri untuk bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari mana saja dan dari siapa saja. Begitu ya Pak Muslim? Iya. Iya, jadi para pemirsa, singkat saja materi kami ini, tapi harapan kami ke depannya, para pemirsa memiliki kemauan untuk mendengarkan lawan bicara kita dan memiliki nyali, tidak minder untuk berhadapan dengan lawan bicara yang jauh di atas kita. Karena apa? Itulah yang nanti tidak menjadikan kita manusia yang memiliki mental block, sehingga kita bebas. Artinya kita bisa mendengarkan, kita bijak atau kita menghormati lawan bicara kita juga, dan kita juga bisa bebas menanyakan untuk pertambahan ilmu kita ke depannya. Ada tambahan lagi Pak Muslim? Saya kira cukup. Cukup ya. Baik, kalau ingin meningkatkan nyali, sekedar meningkatkan nyali aja. Kalau saya punya filosofi, Bu. Ya, setelah saya mengalami demam panggung dan sebagainya, kelemahan-kelemahan tadi itu, akhirnya saya menemukan filosofi. Kalau saya diajar guru saya itu saya anggap murid saya. Supaya saya bisa mendengar 100%. Tetapi kalau saya sedang ngajar, ya kan, saya anggap murid ini guru saya, supaya saya menjelaskannya bisa 100%. Justru dibalik ya dibalik, Pak ya? Karena itu bisa mendengar 100% ketika mengungkap kepada murid itu sebagai guru, kita seakan-akan harus bisa menjelaskan sempurna. Iya, betul. Itu ada kaitannya mendengar 100% dan berbicara 100%. Filosofinya dibalik. Iya, betul. Ya, itu namanya filosofi. Tentu masing-masing orang beda-beda. Ketika jenengan punya filosofi yang lebih bagus, pakai filosofinya sendiri. Jangan takut. Baik para pemirsa, terima kasih sudah menonton channel kami Bui Lebah buat lebih-lebih baik pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa bisa mendapatkan manfaat atas materi-materi singkat. Amin. Kita sharing ya. Pemirsa jadi guru saya, jadi narasumber saya. Jadi manfaat atas sharing-sharing yang kami bawakan ini. Akhir kata, saya Ratna Irawati dan Pak Muhammad Muslim undur diri. Sampai bertemu lagi di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.